Kaidah yang pertama, kata beliau, anta'lama, hendaknya engkau mengetahui bahwa al-kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi itu mereka mengakui bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqur raziq al-mudabbir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, dan maha mengatur segala urusan. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas samai wal ard, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, serta siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka kaum musyrikin pasti akan menjawab Allah yang melakukan itu semua. Faqul afala tattaqun, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maksud dari kaidah ini bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi itu mengakui tauhid rububiyah, tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi kalau ada yang berkata Islam itu adalah mengakui Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang maha mengatur segala perkara. Iya. Kalau itu yang diinginkan dengan Islam, kaum musyrikin juga mengakuinya. Ini kaidah penting agar supaya kita bisa membedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Kemudian yang kedua dari faedah mengetahui kaidah ini tentang tafsir la ilaha illallah nanti. Ada orang menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kalau itu mana la ilaha illallah, kaum musyrikin sudah berbondong-bondong masuk Islam dan tidak perlu diperangi oleh Nabi. Tapi bersamaan dengan pengakuan mereka semua, mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Pengakuan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi semata mengakui tauhid rububiyah, itu namanya tauhid rububiyah ya. Seorang mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara, yang maha berkuasa, maha memiliki. Nah, itu tauhid rububiyah namanya. Nah, mengakui tauhid rububiyah itu tidak cukup di dalam memasukkannya kepada apa? Kepada Islam. Karena itulah kaum musyrikin tetap disebut kaum musyrikin walaupun punya tauhid rububiyah ini. Walaupun tauhid rububiyah ini bagian dari tauhid, tapi dia tidak cukup. Tidak ada yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah bukan dari apa? Tauhid. Kalau ada orang yang tidak bertauhid rububiyah itu kafir. Iya, pasti kafir. Tapi di kaum musyrikin ada tauhid rububiyah. Tapi tatkala tauhidnya tidak lengkap, tidak masuk di dalamnya tauhid uluhiyah, maka ini tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, Allah berfirman, dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini ya. Dikatakan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah. Jadi mereka disebut apa? Beriman. Tapi dikatakan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini keimanan yang dimaksud adalah apa? Pengakuannya terhadap rububiyah.
Tapi tetap bersamaan dengan itu disifatkan sebagai musyrikin. Hukumnya musyrik, bukan muslim. Sebagai kaum musyrikin. Iya. Maka harus dibedakan antara agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin.